akan membahas tentang analisis kandungan protein. Apa sih protein? Protein merupakan salah satu komponen penting dalam makanan yang tidak hanya berfungsi sebagai zat gizi saja, tetapi juga mempengaruhi banyak sifat pada makanan yang akan kita konsumsi sehari-hari. Yuk kita bahas. Pertama, pengertian protein. Protein merupakan makromolekul besar yang terdiri dari asam amino. Dalam produk pangan, protein terdiri dari asam amino esensial yang berfungsi sebagai zat pembangun jaringan tubuh, sebagai zat pengatur berbagai metabolisme, serta memiliki sifat fungsional pada makanan. Contohnya, protein bisa mempengaruhi tekstur, kelarutan, pembentukan buih, dan juga dapat mengikat air dan lemak pada produk makanan. Kedua, struktur protein. Protein memiliki 4 tingkatan struktur. Yang pertama itu struktur primer, yaitu urutan linear asam amino. Yang kedua, struktur sekunder, seperti alpha helix yang berikatan dengan hidrogen. Ketiga, struktur tersier, yang merupakan gabungan 3 dimensi yang kompleks karena adanya interaksi antara gugus air. Dan yang keempat adalah struktur kuaterner, yang merupakan gabungan dari subunit protein. 3. Jenis protein dalam pangan. Dalam pangan, protein terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu adalah protein globular. Contohnya seperti albumin pada putih telur yang larut dalam air. Yang kedua yaitu protein fibrous. Contohnya seperti kolagen dan elastin yang berfungsi sebagai protein struktural. Dan yang ketiga yaitu protein konjugasi, yaitu protein yang berikatan dengan senyawa lain, contohnya yaitu lipoprotein, yaitu ikatan antara lipid dan protein. Lalu, beberapa contoh khas dalam pangan, contohnya seperti gluten pada tepung terigu, albumin pada putih telur, kasein pada susu, dan aktin dan miosin pada daging. Protein bisa mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur sekunder, tersier, atau kuaterner akibat panas, pH ekstrim, logam berat, atau pelarut organik. Walaupun ikatan peptida tidak terputus, sifat asli protein akan hilang. Contoh paling sederhana adalah putih telur yang awalnya bening berubah menjadi putih padat ketika direbus. Itu adalah contoh dari denaturasi protein. Selain sebagai zat gizi, protein juga memberikan berbagai sifat fungsional pada makanan. Misalnya, protein dapat larut dalam air untuk membuat minuman berprotein, lalu mengikat air dan lemak dalam sosis atau roti, lalu berfungsi sebagai pengental dalam sup dan saus, lalu membentuk gel seperti pada keju, lalu berperan sebagai pengemulsi dalam adonan kue, dan membentuk buih seperti pada cake dan whipped cream. Semua sifat inilah yang membuat makanan lebih enak dan memiliki tekstur yang sesuai. Untuk mengetahui kandungan protein dalam pangan, ada berbagai metode analisis yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode Kjeldahl. Metode ini mengukur nitrogen total dalam sampel lalu mengonversinya menjadi kadar protein. Hasilnya dinyatakan dalam bentuk kadar protein. Kelebihannya adalah metode ini akurat dan menjadi standar resmi. Namun memiliki kelemahan yaitu prosesnya yang cukup lama dan nitrogen non-protein juga ikut terhitung. Lalu untuk yang kedua adalah metode Biuret. Metode ini berdasarkan reaksi ion tembaga dengan ikatan peptida dalam suasana basah sehingga terbentuk warna ungu yang bisa diukur dengan spektrofotometer. Hasilnya dinyatakan dalam persen protein. Metode ini memiliki kelebihan yaitu cepat, sederhana, dan murah, tetapi kurang sensitif dan bisa terganggu oleh senyawa urea atau gula prereduksi. Berikutnya, metode yang ketiga yaitu metode Lowry. Metode ini mirip dengan metode Biuret, tetapi ditambah reduksi fosfomolibdat dan fosfotungstat oleh tirosin dan triptofan sehingga menghasilkan warna biru dan hasil dalam persen protein. Untuk kelebihannya yaitu jauh lebih sensitif, sedangkan kekurangannya yaitu hasil dapat terganggu oleh senyawa fenolik.
Berikutnya, metode yang keempat yaitu metode dye binding atau pengikat zat warna. Protein mengikat zat warna bermuatan lawan, misalnya amido black ataupun orange. Semakin banyak zat warna yang terikat, berarti semakin tinggi kadar protein. Absorbansi warna yang tersisa dibandingkan standar dan hasil dalam persen protein. Untuk kelebihannya yaitu relatif cepat dan kekurangannya itu tidak langsung tergantung jenis proteinnya. Untuk metode yang kelima yaitu metode titrasi formol. Formaldehida bereaksi dengan gugus amino dari protein, menyebabkan larutan menjadi lebih asam. Keasaman ini kemudian dititrasi dengan NaOH. Hasil dihitung dengan rumus tertentu, biasanya dinyatakan dalam persen protein. Untuk kelebihannya yaitu cepat, sederhana, dan banyak digunakan untuk susu. Adapun kekurangannya yaitu hasil cenderung lebih rendah dibanding dengan kadar sebenarnya. Dan metode yang keenam yaitu ada metode Dumas atau pembakaran nitrogen. Sampel dibakar pada suhu tinggi dalam oksigen dan nitrogen dilepaskan sebagai N2 lalu diukur dengan kromatografi gas. Hasil dikonversi menjadi persen protein. Untuk kelebihannya yaitu cepat, aman, otomatis, dan dapat digunakan untuk semua pangan. Adapun kekurangannya yaitu peralatannya mahal. Nah, selanjutnya itu metode ketujuh, yaitu metode spektroskopi infrared. Metode ini itu menggunakan cahaya inframerah untuk mengukur serapan ikatan peptida. Semakin besar serapan, semakin tinggi kadar protein. Hasilnya itu langsung diprediksi sebagai persen protein. Kelebihannya sangat cepat dan praktis, tetapi kelemahannya adalah butuh alat canggih dan kalibrasi standar. Nah, jadi protein tidak hanya penting sebagai zat gizi, tetapi juga mempengaruhi banyak sifat makanan yang kita konsumsi. Untuk menganalisis kandungan protein, ada berbagai metode yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, mulai dari metode klasik seperti Kejehdal, hingga metode modern seperti Dumas dan spektroskopi infrared. Demikianlah penjelasan dari kami, kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.